Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD. Adik-adik yang siap ujian untuk bulan yang akan datang harus mempersiapkan diri mengerjakan soal cepat dan juga tepat karena terkait dengan waktu. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya adik-adik biar nanti adik-adik dikasih kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Soal yang pertama yaitu hasil dari 64 pangkat 2 dikurangi 36 pangkat 2. Nah, biasanya adik-adik mencari dulu hasil dari 64 pangkat 2 itu berapa? 4 kali 4, 16, nyimpen 1, 4 kali 6, 24, berarti 25. Kemudian 24, nyimpen 2, 6 kali 6, 36, tambah 2 berarti 38. Nah, ini biasa yang dilakukan oleh adik-adik. 4096. Kemudian adik-adik juga mencari berapa hasil dari 36 kali 36. 36 nyimpen 3 kali 6 itu 18 tambah 3, 21, 18, 10. Nah, ini 6, 9, 2, 1. Nah, selanjutnya adik-adik pasti akan mengurangkan 4096 dikurangi sama 1296. Nah, ini pastinya akan memakan waktu yang lama, 2800. Nah, di Primagama ada yang namanya Smart Solution. Adalah solusi mudah adik-adik untuk mengerjakan soal-soal yang jelas cepat dan juga tepat. Ketika adik-adik mendapatkan selisih kuadrat seperti ini, adik-adik cukup menambahkan angkanya saja. Jadi bisa 64 ditambah 36 yang berikutnya dikali dengan selisihnya. Jadi 64 dikurangi 36. Nah, 64 tambah 36 berapa? Yaitu 100. Kemudian dikali 64 dikurangi 36 itu hasilnya adalah 28. 100 dikali 28 berarti ada 2800. Nah, mengerjakan soal yang seperti ini tidak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi adik-adik akan mempersingkat waktu untuk mengerjakan soal pada saat ujian. Yang berikutnya nomor 2 adalah hasil penarikan akar pangkat 3 dari 4096. Adik-adik kalau di pilihan ganda pastinya menghitung ya. Jadi ada triknya juga di Smart Solusinya Primagama. Ketika menemui angka yang belakang itu adalah 6, maka angka yang belakang adalah 6. Ini adalah materi kelas 5 ya dari. Nanti keluar juga di kelas 6 untuk ujiannya. Kalau belakangnya 6 berarti 6. Kalau sininya 4 berarti kalau kita membuat tabel pangkat 3, 1 pangkat 3 itu nilainya adalah 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 itu adalah 27, 4 pangkat 3. Pangkat 3 itu artinya misalkan 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 berarti 216 dan seterusnya dan kawan-kawan. Nanti silakan adik-adik kalau lupa membuat tabelnya. Jadi belakangnya 6, belakangnya tetap 6. Nah, ketika sini ada angka 4, berarti kita cek di bilangan pangkat 3 itu kan belum sampai 8 ya. Berarti masih masuk ke kepala 1. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Kemudian kalau belakangnya 8, jadi untuk menentukan angka belakang itu ada aturannya adik-adik. Jadi kalau belakangnya 0, nanti belakangnya juga 0. Ketika belakangnya 1, berarti belakangnya sini juga 1. Ketika 2 itu 8, 3, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9. Nah, ini adalah ketetapan angka untuk menentukan angka yang belakang. Jadi ketika belakangnya adalah 8, maka belakangnya adalah 2. 10 itu berarti belum sampai 27 ya, berarti masih di 8, berarti 2. Yang berikutnya akar pangkat 3 dari 19.683. Belakangnya 3 berarti 3. 19 berarti masih kepala 2, 23. Nah, untuk yang D nanti kalau belakangnya 2 berarti 8. Kalau 54
kita cek. Ini harus dihafalkan adik-adik. Jadi nanti tidak perlu melihat, jadi sudah hafal. 54 itu berarti masih kepala 3. Nah, penarikan akar pangkat 3 ini sangat mudah sekali, jadi bisa membantu adik-adik mempersingkat waktu untuk mengerjakan soal. Soal yang berikutnya nomor 3, berapakah hasil dari 1/4 dibagi 0,6 dikali 2/5? Langkahnya adalah semua bilangan itu jadikan pecahan biasa. Yaitu 1 kali 4 ditambah 1, ini berarti 5/4 dibagi 0,6. 0,6 ini bentuknya adalah 6/10. Ada operasi pembagian, saya ubah menjadi perkalian, berarti dikalikan kebalikannya, yaitu 10/6. Kemudian dikali sama 2/5. Nah, untuk mengerjakan soal perkalian seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan kemudian menyederhanakan karena akan memakan waktu yang banyak. Adik-adik cukup membagi dengan bilangan yang sama, bilangan yang atas sama yang bawah atau penyebut dan pembilang. Yang bisa diringkas atau yang disederhanakan 5 sama 5, masing-masing dibagi 5. Ini dapat 1, ini juga dapat 1. Ada lagi enggak? 2 sama 6 misalkan, masing-masing dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 3. Yang berikutnya 10 sama 4 juga bisa. Membaginya tidak harus habis. Jadi bisa dibagi dengan 2. Ini dapat 2, yang ini dapat 5. Nah, kira-kira masih ada lagi enggak yang bisa dibagi? Sudah tidak ada kan? Berarti 1 kali 5 kali 1 berarti 5 per 2 kali 3 kali 1 berarti 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Soal yang terakhir yaitu tentang perbandingan. Ini biasanya perbandingan yang adik-adik agak kesulitan ya. Saya bacakan soalnya. Perbandingan jumlah uang Ambar dan Budi. Jadi kita langsung tulis di sini. Ambar itu adalah A, Budi adalah B. Ambar dibanding Budi itu adalah 2 dibanding 3. Sementara perbandingan jumlah uang Budi sama Chandra 4/5. Berarti ada 3 buah orang yang mau dibandingkan. Jadi ada Budi sama Chandra yang sama diletakkan ke dalam satu kolom. Nah, tadi A dibanding B itu adalah 2 dibanding 3. Kemudian B banding C itu adalah 4 dibanding 5. Nah, dari soal yang diketahui itu tadi akan kita buat perbandingan 3 orang. Jadi kalau di Smart Solution-nya Primagama, Smart Solution yaitu menggunakan pola zigzag. Itu dikali. Jadi 2 kali 4 adalah 8, 4 kali 3 12, 3 kali 5 15. Ini adalah perbandingan 3 orang tadi. Kemudian yang diketahui adalah jumlah uang Ambar dan Candil 184. Pertanyaannya, berapa uang Budi? Kita mau mencari Budi. Nah, kalau di konsep perbandingan nanti seperti ini deh. Jadi, uangnya Budi yang ditanya. Budi perbandingannya berapa? Adalah 12. Itu ditaruh di atas. Sementara yang diketahui adalah jumlah uang Ambar dan Candil. Berarti ada Ambar, ada Candil. Jumlahnya adalah 8 tambah 15, 23. Dikali yang diketahui tadi adalah 184.000. Nah, setelah itu nanti mesti ada yang dicoret dan angkanya sangat cantik sekali. Kalau misalkan kita bagi, kira-kira berapa ini? 184 kita bagi dengan 23. Nah, berapa? Adik-adik coba dihitung dulu. 23, 184 dibagi 23, kira-kira dapat berapa? Sudah dihitung apa belum? Jawabannya adalah 8. Jadi masing-masing dibagi 23, ini dapat 1, yang ini dapat 8. Kemudian yang bawah sudah habis, kita menghindari yang namanya pembagian. 12 dikali 8. 12 kali 8 itu hasilnya adalah 96. Masih ada nolnya 3. Nah, alhamdulillah kita sudah menemukan berapa banyak uang Budi. Nah, mungkin adik-adik cukup sampai di sini untuk soal kelas 6.
Jadi nanti adik-adik ketika ada permasalahan bisa ditanyakan lagi, ketika adik-adik masuk di Primagama atau bisa via WA atau soal apapun nanti bisa ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.